Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah pemirsa, wabil khusus jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama mengawali kajian ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita kesehatan, Allah anugerahkan kita rezeki yang berkah dan berlimpah, serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan-urusan kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimur riya'i. Bab larangan tentang riya. Riya itu adalah penyakit hati dalam beribadah yang bisa menghinggapi siapa saja, termasuk kita. Yang dimaksud dengan larangan riya di sini adalah larangan bersikap riya saat kita beribadah. Wa huwa 'amalut ta'ati li yurahun nasi fayasnuna 'alaihi. Yaitu seorang melakukan amalan ketaatan dengan tujuan liyurahin nas, agar dilihat manusia, fayasnuna alaihi, maka kemudian dia mendapatkan pujian atas perbuatannya itu. Padahal prinsip kita dalam ibadah adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Anta'budallaha, bahwasanya engkau beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ka'annaka tarahu, seakan-akan dalam beribadah itu engkau menyaksikan Allah. Fa illam takun tarahu, meskipun kamu tidak bisa menyaksikan Allah, karena memang kita tidak mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat Allah. Fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah pasti tengah melihat kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Dan Allah tidak memerintahkan kepada mereka kecuali untuk beribadah mukhlisin, dengan cara yang ikhlas, dengan sikap yang tulus, semata-mata
mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay fala yusyriku ma'a rabbih fi ibadatihi ahadan. Artinya dalam beribadah itu fala yusyriku ma'a rabbih, jangan pernah tersimpan di hatinya persekutuan sekali selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadatihi, di dalam ibadahnya, syurkan hafiyan wa huwa riya. Karena bisa saja orang ketika beribadah masuklah setan sehingga kemudian dia riya, ingin dilihat orang. Boleh jadi orang ketika pertama dia melaksanakan ibadah, namun di tengah perjalanan ada orang yang menyaksikan, lalu hatinya berubah. Nah ini sangat penting agar kita bisa menata hati kita dalam beribadah. Wa qala ta'ala, dan di dalam ayat lain Allah berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kallazi yulbiku ma lahu ria'an nas. La tubtilu shadaqatikum, jangan engkau batalkan sedekahmu, jangan kalian membatalkan sedekah kalian, harta yang kalian sedekahkan, kalian infakkan, jangan sampai itu batal. Sawabuha, maksudnya nggak dapat pahala apa-apa. Kita ngeluarin harta banyak, memberikan kepada orang yang membutuhkan, atau kepada sarana-sarana ibadah, atau tempat-tempat umum yang memang banyak dibutuhkan manusia, tapi kita nggak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Bil manni wal adha, karena kita sering menyebut-nyebutkan. Ay ta'addudan ta'adadun nikmah, itu sesuatu yang kita sedekahkan itu selalu kita sebut-sebut. Kita nyumbang uang, nyumbang semen untuk masjid, lalu kita ungkit-ungkit, itu masjid kalau nggak ada gua nggak berdiri. Ini kan bil manni wal adha, dan juga dengan kata-kata yang menyakitkan. Ngasih orang uang, ngasih orang duit, tapi kita ngomongnya nyakitin. Padahal di dalam Al-Quran Allah berfirman, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha aja. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, ucapan yang enak, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khairum min shadaqatin, lebih baik daripada sedekah yatba'uha aja, yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yura'unan nasa, mereka bermaksud ingin dilihat manusia. Ay bi a'malihim wa ta'atihim, maksudnya amalan mereka, sikap taat mereka yang mereka tunjukkan itu, yang mereka lakukan itu ditunjukkan kepada manusia agar mendapatkan pujian. Wala yadhkurunallaha illa qalila, padahal kata Allah, dia orang-orang seperti itu tidak mengingat Allah melainkan hanya sedikit. Artinya dia beribadah cuma sekedar pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Nah inilah yang dimaksud dengan riya. Jadi kita ini memang harus hati-hati dalam beribadah. Kita tata hati kita, kita pasang niat kita yang lurus. Jangan sampai kita beribadah bertahun-tahun, dari sejak kita balik sampai sekarang, itu kita ibadah niatnya kemana-mana, sehingga apa yang sudah kita upayakan itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan justru bisa jadi petaka yang kita dapatkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Abu Hurairah, saya mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhida. Inna awwalan nasi, sesungguhnya yang pertama dari golongan manusia, yuqda, yang akan mendapatkan keputusan, yang diputuskan hukumannya dari Allah, oleh Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, rajulun istushhida, yaitu seseorang yang mati syahid. Jadi nanti di hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadap Allah dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia, yang pertama kali dipanggil, yang pertama kali berhadapan dengan Allah untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk mendapatkan keputusan dan ketetapan di mana tempat dia, apakah di neraka atau di surga. Yang pertama adalah istushhida, orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi ay faji'a bihi, maka kemudian didatangkanlah orang yang mati syahid itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'matahu, Allah kemudian menyebutkan nikmat-nikmatnya yang pernah Allah berikan kepada orang yang mati syahid tersebut di dunia, dari sejak ia dilahirkan sampai wafat. Hari ini, jam ini, detik ini, ketika dia bisa minum air dengan sejuk dan segar, saat dia bisa memakan sesuatu yang nikmat, saat dia bisa bangun pagi dengan udara yang sejuk, dengan badan yang sehat, semua itu pasti akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan kita seringkali nggak sadar bahwa semua nikmat yang kita rasakan dalam sekecil apapun itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita lakukan nikmat itu? Fa'arafah, setelah Allah membeberkan semua nikmat-nikmatnya kepada orang yang mati tersebut, orang yang mati syahid tersebut, lalu dia mengakuinya. Karena memang semua nikmat-nikmat yang Allah sebutkan itu, dari A sampai Z, dari dia sejak lahir, sejak balik, sampai dia wafat, semuanya tidak terbantahkan. Artinya tidak akan pernah lolos sedikit pun dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya, fama amilta biha, apa yang engkau lakukan, respek apa dalam rangka mensyukuri semua nikmat-nikmatku itu yang engkau tunjukkan kepadaku. Orang yang mati syahid tadi menjawab, qataltu bika hatta istushhidta. Ya Allah, atas semua nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, qataltu bika, saya berperang di jalan Engkau untuk menegakkan agama-Mu, membela agama-Mu dari rongrongan orang-orang kafir. Hatta istushhidtu, sampai saya mati syahid. Lalu Allah menjawab, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila. Akan tetapi engkau berperang bukan karena aku. Engkau melakukan peperangan ali ayyuqala, supaya engkau ini dikatakan oleh manusia jari'un, pemberani, pahlawan. Faqad qila, dan sungguh engkau telah mendapatkan julukan itu dari manusia. Artinya apa? Orang yang mati syahid ini, yang dia kira bahwa dia akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena memang amalan terbaik, puncak amalan yang tertinggi di dalam Islam itu adalah jihadun fisabilillah, perang fisabilillah. Lalu kenapa dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan berdusta?
Karena memang saat berperang dulu di dunia, niat dia semata-mata hanya untuk manusia. Supaya apa? Agar dipuji orang, agar dikatakan pemberani, agar dibilang pahlawan. Dan sungguh engkau telah mendapatkan julukan itu. Manusia telah mengenal engkau sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Summa umira bihi, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, fasuhiba ala wajhihi, lalu para malaikat itu menyeret wajah orang yang mati syahid ini, hatta ulqiya binnari, sampai kemudian dia masuk ke dalam neraka jahanam. Loh, kok bisa? Orang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah, kok dia justru dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa? Hatinya, niatnya. Niat dia bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia, ingin dikatakan sebagai pemberani, pejuang yang tangguh, pahlawan. Nah, inilah pentingnya kita menata hati, menyusun niat yang bersih, yang lurus semata-mata karena Allah. Dan inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddina hunafa. Keikhlasan itulah agama yang lurus. Artinya kelurusan niat inilah yang bergantung di hati kita, sehingga membuat kita selamat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang kedua yang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan atas semua amalannya di dunia, yaitu rajulun ta'allamal ilma, orang yang belajar ilmu, orang yang sering menuntut ilmu. Wa 'allamahu, setelah ia pandai menuntut ilmu, kemudian dia mengajarkan kepada manusia, mengajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa qara'al Qur'an, dan demikian juga dia mempelajari Al-Qur'an, memperdalam Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi, orang ini lalu didatangkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, Allah kemudian menyebutkan nikmat-nikmatnya yang pernah diberikan kepada orang yang belajar menuntut ilmu sampai dia alim, lalu dia mengajar kemana-mana, membaca Al-Quran, memperdalam Al-Quran, sampai dia disebut sebagai ahli dalam urusan Al-Quran. Allah sebutkan nikmat-nikmatnya ketika di dunia, sampai dia fa'arafahu, orang itu lalu mengingatnya dan mengakuinya. Karena memang semua yang disebutkan Allah pasti benar, tidak ada yang salah, dan pasti tepat dari A sampai Z. Qala, orang itu lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya terhadap orang alim tadi yang kerjanya di dunia menuntut ilmu. Setelah alim dia menjadi orang pengajar, mengajarkan kepada siapapun. Fama amilta biha, atas semua anugerah yang aku berikan dari nikmat-nikmatku ini selama engkau hidup di dunia, apa balasanmu terhadap itu? Apa yang engkau lakukan untuk itu? Apa yang telah engkau realisasikan dari semua nikmat-nikmatku atasmu sebagai bentuk syukurmu atas semuanya itu? Qala, orang itu kemudian menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Ya Allah, sebagai bentuk syukurku, aku di dunia rajin menuntut ilmu, dan setelah aku pandai, fa'allamtuhu wa 'allamtuhu, lalu aku mengajarkan kepada manusia. Wa qara'tu fikal Qur'an, bahkan aku juga memperdalam Al-Quran, membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Qala, lalu apa kata Allah? Allah jawab, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqal, akan tetapi engkau menuntut ilmu, belajar ilmu dari kecil sampai engkau pandai, sampai engkau dijuluki orang alim,
Liyuqal, supaya dikatakan oleh manusia alimun. Niatmu belajar menuntut ilmu supaya dengan niat tujuan dikatakan sebagai orang alim, supaya dijuluki ulama. Wa qara'tal Qur'ana liyuqal, dan engkau memperdalam Al-Quran, memperbagus bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran supaya ingin dikatakan apa? Huwa qari'un, mendapat julukan qari. Qari itu orang yang pandai membaca Al-Quran dan juga paham tentang makna dan maksud serta tafsir Al-Quran itu sendiri. Jadi istilah qari itu bukan sekedar orang yang bisa membaca Quran, tapi dia juga paham tentang makna dan tafsir Al-Quran. Itulah namanya qari. Jadi engkau baca Quran, belajar Quran tujuannya supaya dibilang qari. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan julukan itu. Summa umira bihi, lalu apa yang terjadi? Apa yang didapatkan oleh orang yang alim tadi, yang pandai Al-Quran atau disebut sebagai ahlul Quran tadi? Allah panggil para malaikat, fasuhiba ala wajhihi, maka diseretlah wajahnya, hatta ulqiya finnar, sampai kemudian dia dijerumuskan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Ya Allah, ini orang alim, kerjanya senengnya nuntut ilmu kemana-mana, sampai dia menjadi orang yang benar-benar alim, dijuluki sebagai ulama. Bahkan dia amalkan ilmunya dengan cara mengajarkan kepada orang lain. Dan dia juga ahli Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, suka memperdalam Al-Quran. Tapi kenapa dia bisa masuk ke dalam neraka Jahannam? Lagi-lagi ini masalah hati, ini masalah niat. Nah, inilah pentingnya kita menata hati kita dalam urusan ibadah. Artinya niat kita saat ibadah. Karena bisa jadi kita selama ini ibadah namun niat kita kemana-mana. Jadi jangan sampai kita beribadah dari sejak balik sampai sekarang kita justru tidak mendapatkan pahala dari Allah, malah dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Lantaran apa? Hati kita, niat kita. Nah, ini sangat penting menjadi introspeksi buat diri kita, renungan kita. Karena yang tahu tentang hati kita, yang bisa meraba niat di dalam hati kita saat kita beribadah, apakah itu sholat kah, ngaji kah, puasa kah, umroh kah, haji kah, cuma kita yang tahu di dalam hati kita, dan Allah yang pasti maha tahu juga. Dan hanya kita yang bisa memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita. Artinya ketika kita beribadah, kita merasakan ada sesuatu perubahan dalam niat kita, melenceng, buru-buru kita benahi. Supaya apa? Supaya jangan ibadah kita ini sia-sia. Nah, kita lanjutkan. Wa rajulun wasya'allahu alaihi. Lalu yang ketiga, Allah panggil seseorang yang wasya'allahu alaihi, yang Allah berikan keluasan dalam urusan harta. Orang yang hartawan, orang kaya raya. Golongan yang ketiga yang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu seorang hartawan. Wa a'tahu min asnafil mali, di mana dia telah diberikan berbagai macam harta kekayaan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa aja ada? Rumah mewah, istana ada, villa di mana-mana, mobil mewah. Pokoknya semuanya serba tercukupi, kaya raya, tajir. Nah, orang inilah yang kemudian akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang ketiga setelah orang yang mati syahid dan orang alim yang suka mengajarkan ilmunya. Yang ketiga ini, orang kaya raya, orang hartawan. Fa'utiya bihi, maka didatangkanlah dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu, lagi-lagi Allah menyebutkan, mengingatkan semua nikmat-nikmatnya.
atas anugerah Allah berupa kekayaan yang begitu melimpah dia terima di dunia, termasuk nikmat-nikmat lainnya. Sehingga apa? Fa'aropaha. Sehingga orang ini kemudian teringat dan mengakuinya. Karena memang sudah pasti apa yang disampaikan Allah itu tidak ada yang salah. Qala, maka Allah kemudian bertanya, fama amilta biha, atas semua anugerah nikmat yang kau berikan kepadamu itu, apa yang engkau lakukan untukku? Qala, orang itu menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya Allah, semua anugerah yang engkau berikan kepadaku dalam bentuk harta dan kekayaan, tidak ada satupun harta yang aku belanjakan jalan keluarnya, melainkan aku belanjakan untuk, aku belanjakan semata-mata karenamu. Aku belanjakan di jalanmu ya Allah. Qala, lagi-lagi Allah menjawab, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal, akan tetapi engkau melakukan itu, engkau sering sedekah, infak, memberi kepada seseorang yang membutuhkan atau kepada sarana-sarana agama. Untuk apa? Liyuqal, supaya engkau mendapatkan julukan huwa jaridun, yaitu huwa jawadun, agar engkau dijuluki orang yang dermawan, orang yang suka memberi. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan julukan itu dari manusia. Lalu apa yang terjadi? Summa umira bihi, lagi-lagi Allah perintahkan para malaikat, fasuhiba ala wajhihi, lalu apa, malaikat-malaikat itu menyeret wajah orang tersebut. Summa ulqiya finnari, kemudian dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Gambaran 3 orang tadi yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala secara johiriyah, menurut akal kita mereka telah melakukan amalan-amalan yang begitu mulia, bahkan amalan terbaik di dalam Islam. Siapa? Mereka yang berperang di jalan Allah sampai mati syahid. Lalu orang yang senang menuntut ilmu, pergi kemana-mana, kemudian setelah pandai dia mengajar orang kemana-mana, dan dia juga membaca Al-Quran, memperdalami Al-Quran, di mana memang Al-Quran ini adalah kitab Allah yang harus dipelajari dan harus dibaca. Dan yang ketiga, orang yang dermawan, yang suka bersedekah, berinfak, memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini kan amalan-amalan yang mulia. Lalu kenapa endingnya? Pada akhirnya mereka dimasukkan, dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Lagi-lagi ini urusan niat, lagi-lagi urusan hati. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ini jadi renungan yang indah buat kita, jadi evaluasi buat diri-diri kita, jadi introspeksi dan pertanyaan buat hati kita semua, agar kita ini mampu dan pandai menata hati kita atau meluruskan niat kita dalam ibadah apapun, agar semua ibadah kita yang dengan upaya susah payah kita lakukan dari sejak kita kecil, sejak kita balik sampai kita wafat, semuanya itu tidak mendapatkan nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru dicampakkan ke dalam neraka. Kenapa? Lantaran kita tidak mampu menata hati kita. Jadi inilah pentingnya niat. Maka pantas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, segala bentuk amal apapun, diterima atau tidaknya amal tersebut tergantung dari bersihnya niat yang ada di dalam hati kita. Sebesar apapun amalan yang telah kita tunjukkan, yang kita lakukan dengan susah payah kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalau niat kita melenceng, maka tidak akan punya nilai apa-apa.
Sebaliknya, sekecil apapun amalan kita, namun kita niatkan lurus, tulus, ikhlas, bening, bersih, jernih, tidak ada terkontaminasi dengan niat apapun di hati kita, artinya tidak ada persekutuan di dalam hati kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Bahkan bisa jadi itulah yang menentukan kita, mendorong kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita camkan bahwa riya ini adalah bentuk syirik yang tersembunyi. Memang beda tipis antara ikhlas dengan riya. Orang bisa saja melihat ibadah dengan gerakannya yang baik, tutur katanya, bacaannya santun dan baik, bagus, rapih, begitu indah kita lihat, begitu gemulai, tapi belum tentu hatinya. Kenapa? Kita nggak tahu. Sebaliknya bisa jadi orang yang kelihatan biasa-biasa saja, sederhana saja, bahkan mungkin terkesan masa bodoh, tapi hatinya selalu nyambung, channelnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang yang ikhlas. Jadi lawan dari ikhlas itu adalah riya. Riya ini adalah penyakit hati yang bisa menjangkiti siapa saja, termasuk kita. Dari itu, ini renungan yang sangat indah agar kita selalu menata hati kita, menyusun niat kita yang seluruh-seluruhnya dalam semua ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu semua kita akan mendapatkan keselamatan hidup baik dunia ataupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, balaqal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka amalan mutakabbalan. Allahumma aslih zata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Allahumma inna na'udzubika minal barashi wal jununi wal jujami wa min syai'il ashqam. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan aminatan tayyibatan mutmainnah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.